Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan tentang tools Megaping. Megaping adalah tools yang sering digunakan oleh sistem administrator yang digunakan untuk men-scan serta memonitoring network atau server. Contohnya pada IP scanner berfungsi untuk men-scan IP aktif atau yang digunakan dalam satu network atau jaringan. Misalnya pada jaringan 192, 168, 102 sampai 20. Kemudian start. Maka akan muncul yang berwarna biru adalah IP yang aktif atau yang digunakan dalam satu jaringan. Kemudian untuk ping dilanjutkan oleh Mas Trio, silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tools yang ada di Megaping, yaitu di ping. Di ping tersebut adalah untuk buat ngetes koneksi, apakah koneksi yang kita gunakan bisa mengakses koneksi IP atau domain tujuan. Nah, di ping di sini bisa digunakan dan bisa pula untuk mengecek apakah IP terkoneksi atau tidak. Ya, contohnya adalah seperti berikut, yaitu kita menulis IP tujuan atau domain tujuan yang ingin ditengok. Ya, contohnya 192.168.100.2. Nah, di situ tertulis reply from IP tujuan, berarti IP tersebut sudah terkoneksi. Artinya koneksi kita tersambung ke domain atau IP tujuan. Terima kasih. Oke. Oke. Selanjutnya kita ke traceroute ya. Terus Oke, traceroute ini digunakan untuk mengetahui router-router yang kita lewati untuk ke IP tujuan atau server yang ingin kita akses gitu. Misal kita di sini kita pakai IP lokal ya, IP lokal yang kita buat di virtual. Itu kita punya IP 192.168.100.2. Nah, ketika kita klik start, nah nanti kita akan tahu dari IP yang kita gunakan, itu kita melewati jaringan mana aja. Karena ini berhubung IP-nya lokal, jadi kita tidak mengetahui router-router yang kita lewati. Tapi kalau seumpamanya kita mau coba traceroute ke domain lain, ke server yang di luar, nanti kita akan tahu router yang akan kita lewati dari koneksi yang kita gunakan. Itu salah fungsi dari traceroute. Jadi nanti apabila kita tidak terhubung atau di tengah jalan, semuanya kita tidak bisa ping. Ketika kita ping ternyata request mode. Kita coba traceroute. Traceroute ini kita untuk mengetahui letak di mana kita terhenti untuk mengakses ke IP tujuan yang ingin kita tuju itu. Seperti itu untuk traceroute-nya. Untuk selanjutnya port scanner ya. WUIS. Oh iya. Kita ke WUIS lebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu WUIS dan cara kerjanya. WUIS ini berguna untuk mengecek sebuah informasi tentang sebuah domain.
informasi tersebut bisa berupa nama lengkap pemilik, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya sendiri, kita akan memasukkan sebuah IP 192.168.100.2. Kemudian start. Nah, di sini kita akan melihat secara detail nah, sebuah ada nama, tipe, alamat, semualah di situ ada. Nah, jadi fungsi UIS itu kita bisa mengetahui sebuah informasi secara detail. Itu aja. Selanjutnya akan dibahas tentang port scanner. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian port scanner. Fungsi port scanner ini adalah untuk memeriksa status port TCP dan UDP apakah ada yang aktif atau tidak. Untuk prakteknya yaitu memasukkan IP server lokal 192.168.102. Nah, untuk hasilnya terdapat dua port yang terbuka, yaitu port TCP 22 untuk SSH dan port 80 untuk HTTP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rofik. Tidak pikir itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Hanan untuk host monitor. Nah, di bagian ini nantinya kita akan monitoring dan juga men-scan dari suatu host yang nantinya akan secara interval akan melakukan berulang-ulang scanning tersebut. Contohnya, misal kita masukkan alamat host 192.168.102, terus kita klik start. Nah, nantinya di situ terdapat waktu host tersebut on, statusnya, dan juga port apa saja yang terbuka. Dan itu akan melakukan scanning berulang-ulang terus menurut dengan interval yang telah disetnya. Dan kita tunggu dulu. Nah, hasilnya sudah kelihatan. Port 80 terbuka, port 22 terbuka, dan port 443 terbuka. Dan nanti bisa dilihat detailnya di view log di pojok kanan bawah. Nanti mengarah ke web server, halaman HTML, dan nanti berisi detailnya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk host monitor, saya kembalikan ke moderator. Kali ini saya akan menemukan tool yang telah dibuat oleh kelompok kita sendiri. Yang pertama kita akan menggunakan port scanner. Masukkan IP address atau DNS yang ingin kita scan. Lalu masukkan range port awal dan masukkan range port akhir. Yang terbuka di sini adalah port 80. Sekian demo dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin dari itulah penjelasan dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah deskripsi, kolom komentar. Sekian, terima kasih.